Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu topologi. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materinya. Yang pertama, topologi jaringan adalah tata letak atau susunan dari perangkat-perangkat dalam satu jaringan, baik secara fisik maupun logis. Topologi jaringan menggambarkan bagaimana node perangkat seperti komputer, server, router, dan lain-lain saling terhubung dalam sebuah jaringan dan bagaimana data ditransfer di antara mereka. Pemilihan topologi jaringan yang tepat sangat penting karena mempengaruhi efisiensi, keandalan, dan skalabilitas jaringan. Lalu selanjutnya fungsi dari topologi. Topologi berfungsi utama pada jaringan komputer, yakni untuk mengetahui kondisi masing-masing host atau komputer yang ada dalam jaringan tersebut dan membuatnya mampu berkomunikasi satu sama lain dengan cepat dan aman. Fungsi tersebut mampu membantu seseorang untuk merancang, mengimplementasikan, hingga merawat jaringan sesuai kebutuhan dari proyek atau organisasi dengan lebih efisien dan spesifik. Pemahaman yang baik tentang topologi jaringan juga akan sangat bermanfaat bagi para administrator jaringan, profesional IT, serta pengembangan aplikasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis topologi jaringan. Topologi jaringan memiliki beberapa jenis, antara lain yang pertama ada topologi ring. Topologi ring atau yang dikenal dengan topologi cincin menggunakan LAN card untuk membuat koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lain dalam sebuah rangkaian yang terbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihan dari topologi ini antara lain performa koneksinya yang baik, biaya instalasi yang cukup murah, dengan proses dan konfigurasi yang mudah, serta implementasinya cukup mudah dilakukan. Kekurangan dari topologi ini antara lain troubleshooting yang cukup rumit, rentan terhadap tabrakan arus data, serta koneksi keseluruhan akan terganggu jika ada satu koneksi yang bermasalah. Selanjutnya, topologi bus. Topologi ini digunakan pada jaringan berbasis kabel koaksial di sepanjang konektor dan node klien. Konektor yang digunakan pada topologi bus yaitu terminator, BNC, serta TNBC. Kelebihan dari topologi bus, penambahan workstation dan klien baru yang lebih mudah dilakukan, sangat sederhana dan mudah digunakan, memiliki biaya instalasi yang cukup murah karena hanya sedikit kabel yang digunakan. Kekurangannya antara lain pengiriman juga penerimaan data kurang efisien, rentan terjadi tabrakan arus, sulit dikembangkan, serta rentan terjadi masalah pada workstation jika ada kabel yang terputus. Yang ketiga ada topologi mesh. Topologi ini biasanya dimanfaatkan untuk instalasi dengan banyak jalur. Topologi ini juga menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data bisa lebih cepat karena tidak melewati switch atau hub. Kelebihan dari topologi mesh, keamanan data yang baik, bandwidth limit yang besar, tidak terjadi tabrakan arus karena memiliki jalur pengiriman data yang banyak. Kekurangannya adalah penggunaan kabel yang cukup banyak, biaya yang cukup mahal, serta instalasinya yang rumit. Yang keempat, topologi star. Topologi star menggunakan switch atau hub agar bisa terkoneksi dengan klien. Di antara berbagai jenis topologi, topologi star adalah yang paling sering digunakan. Kelebihan dari topologi star, jika ada masalah pada klien, jaringan tetap berjalan dengan baik, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, lebih fleksibel, serta memiliki kemudahan dalam pendeteksian masalah dalam jaringan. Kekurangannya, biaya yang terlalu mahal karena menggunakan banyak kabel. Jika ada masalah pada hub atau switch, maka semua komputer dalam jaringan ini akan bermasalah, memiliki ketergantungan yang tinggi pada terminal pusat. Selanjutnya, topologi tree. Topologi ini merupakan gabungan antara topologi star dan topologi bus. Jenis topologi ini digunakan untuk interkoneksi di antara hierarki yang berbeda-beda.
Topologi tree ini memiliki rangkaian yang berbentuk struktur pohon. Kelebihan dari topologi tree mudah dikembangkan menjadi topologi yang lebih luas, susunannya terpusat secara hierarki sehingga lebih mudah dalam pengaturan data. Kekurangan dari topologi tree diantaranya memiliki biaya instalasi yang sedikit mahal karena banyak menggunakan kabel, memiliki kinerja jaringan yang lambat. Jika ada masalah pada bagian atas komputer, maka bagian bawah juga terkena dampak masalah. Kabel backbone menjadi sentral dari topologi ini. Selanjutnya ada topologi peer-to-peer. Topologi ini cukup sederhana karena yang dihubungkan hanya dua komputer dengan satu kabel untuk berbagi data. Kelebihan dari topologi peer-to-peer, biaya instalasi yang murah dengan instalasi yang mudah, serta setiap komputer memiliki peranan sebagai klien atau server. Kekurangannya, kesulitan untuk mengembangkannya, keamanan yang masih bermasalah, serta proses troubleshooting yang rumit. Yang ketujuh ada topologi linear. Topologi linear menggunakan satu kabel di setiap komputer sebagai konektor di masing-masing titik sambungan. Kelebihan dari topologi ini adalah mudah dikembangkan, hanya menggunakan sedikit kabel, tidak membutuhkan kendali sentral, serta memiliki tata letak yang sederhana. Kekurangannya adalah pada keamanan data yang cukup rentan, serta trafik data yang sangat padat. Selanjutnya dan yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi ini merupakan gabungan dari beberapa jenis topologi, yaitu dua atau lebih yang membentuk jaringan komputer yang baru. Kelebihan dari topologi ini yaitu sifatnya yang fleksibel sehingga sangat mudah ketika kita ingin menambahkan koneksi lainnya. Kekurangannya adalah topologi ini memiliki proses instalasi dan pengaturan yang rumit, memiliki manajemen yang sulit dilakukan, serta biaya yang dikeluarkan untuk membangun topologi hybrid cukup mahal. Mungkin itu materi dari macam-macam topologi. Kita akan masuk ke studi kasus yang kita kerjakan. Di sini kita memiliki sebuah studi kasus, yaitu sebuah perusahaan teknologi bernama ABC Tech sedang berkembang dan ingin membangun infrastruktur jaringan yang efisien dan terjangkau. Manajemen ingin memastikan bahwa jaringan dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan dapat dikembangkan di masa depan. Anda sebagai seorang administrator jaringan ditugaskan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan jaringan perusahaan ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Dan spesifikasinya kurang lebih seperti ini. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke Cisco-nya. Sekarang kita sudah masuk Cisco-nya. Kita langsung saja menyiapkan alat-alat yang diperlukan oleh studi kasus tadi, yaitu yang pertama adalah router. Kita menggunakan router 2911, lalu dua switch, saya gunakan yang 2960. Kita siapkan PC yang masing-masing 10 PC untuk administrasi.
PC untuk IT. Selanjutnya kita membutuhkan dua printer untuk administrasi, lalu satu server, satu printer untuk IT, lalu satu server. Setelah itu kita menggunakan kabel untuk menyambungkan semuanya. Oke, jika semuanya sudah tersambung dengan kabel, lalu kita atur IP untuk masing-masing perangkat yang akan kita gunakan. Langsung saja kita atur. Untuk bagian administrasi, kita disuruh menggunakan IP 192.168
dan menekan dua tanggal lahir, 2 bulan lahir. Kebetulan lahir saya adalah 09, lalu ini kita gunakan 2, dan subneck-nya kita gunakan 255. Untuk default gateway-nya kita gunakan 192 168 9 DP1. kurang lebih untuk settingan di PC seperti ini, dan untuk semua PC kurang lebih sama. Jadi mungkin kita akan percepat untuk bagian penyetingan ini. Settingan IP di bagian administrasi selesai. Selanjutnya kita setting bagian untuk ID. Pada bagian ID kita menggunakan IP seperti tadi, tapi menggunakan 10 42.2. Langkah-langkahnya seperti tadi, jadi kita bisa mempercepat untuk bagian ini lagi. Penyetingan IP di sektor untuk ID mungkin sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan mengatur pada bagian switch agar setiap lantai dapat dikelompokkan. Masuk ke CRI, kita ketik exit, lalu enable. Berapa yang digunakan di switch, dari dimulai dari berapa hingga terakhir ke berapa. Berakhir di kabel pas Ethernet 18, maka kita ketikkan kita masukkan kabel pas internet dari nomor 2 sampai 18 ke dalam mode akses.
yang satunya kita lihat untuk switch ini baterai berapa, kapasitornya berapa. Jadi di switch ini berakhir di pas Ethernet 14. Kita ketikkan sama seperti tadi. Kita gantikan dengan film 20 AFC. Kita CLI nya. Setelah kita setting pada bagian kedua switch ini, lalu kita setting pada CLI bagian routernya. Kita ketikkan tersambung ke routernya. Pada punya saya switch pada bagian VLAN 20 tersambung di gig 0/0. Jadi kita ketikkan kapsul latihan. Seperti ini. Kita ketikkan IP address dari VLAN 20. lagi seperti tadi.
di encapsulation seperti tadi, tinggal kita salin, kita taruh ke 30. Dari VLAN 30. Dan juga gig 1 agar bisa digunakan. Dan untuk gig 15 satunya, setelah kita hidupkan dua-duanya, kita atur pada bagian sini, masuk ke config, pada pas Ethernet 1 kita ubah dari akses menjadi terang, dan juga untuk switch selanjutnya kita ubah jadi terang. Jadi dengan diubah jadi terang, kita dapat berkomunikasi antar switch dengan melewati router. Lalu setelah kita coba apakah settingan kita telah berhasil atau terdapat error. Kita dapat melakukannya dengan melakukan ping IC2 hasil komunikasi sesama VLAN. Lalu kita coba antar VLAN. Jadi ini masih terjadi error. Oke, bisa kita coba lagi. Dan berhasil untuk antar VLAN. Kita sudah berhasil untuk menyeting agar PC dapat berkomunikasi antar VLAN menggunakan router. Lalu kita coba untuk komunikasi antara printer dengan PC. Kita lihat dulu untuk bagian
coba untuk ke servernya. Kita lihat IP servernya gunakan 12. Dan berhasil. Lalu setelah kita berhasil untuk melakukan komunikasi antar jaringan dan juga komunikasi ke server dan juga printer, kita bisa menambahkan cloud untuk akses internet dari semua perangkat kita. Kita tambahkan cloud, lalu kita sambungkan ke routernya. Baik, sudah tersambung. Lalu kita masuk ke CLI di routernya, lalu kita ketikkan kurang 1 untuk nilainya, kita tambahkan lagi. Menghidupkan kabel yang tersambung ke cloudnya agar hidup. Lalu tekan IP router.
Jadi kurang lebih untuk settingan agar router dapat mengambil jaringan internet dari cloud seperti ini. Mungkin sekian untuk video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.